Aktivitas NATO di wilayah Laut Baltik membuat kapal perang Rusia gerah dan hampir menembak jatuh helikopter NATO. Kabar tersebut disampaikan oleh surat kabar Jerman Bild yang menyatakan bahwa telah terjadi tembakan peringatan dari kapal perang Rusia yang sedang berpatroli di Baltik pada pesawat intai NATO di sana. Bayangkan bro, jika ente yang pegang remote kapal perang Rusia. Admin yakin, ente akan langsung pencet tombol fire untuk menusuk baling-baling belakang helikopter Sontoloyo ini. Terkait hal ini, kantor pers Jerman di Brussels dilansir dari Daily Mail, Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024 menyatakan, awak kapal Rusia memprovokasi helikopter Jerman dengan menembakkan amunisi sinyal. Di mana menurut aturan militer, amunisi sinyal biasa digunakan untuk tembakan peringatan agar menjauh dari wilayah dan jangan mendekati area tersebut. Namun sejumlah analis militer Rusia menyebutkan bahwa Barat tidak perlu membesarkan hal tersebut. Karena ini hanya merupakan candaan anak muda di garis depan. Apa yang salah dengan tembakan tersebut? Itu tidak menimbulkan korban jiwa. Mereka hanya cukup menjauh dari wilayah yang mendekati area Rusia. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyebutkan bahwa insiden tersebut telah dibawa pada pertemuan NATO, namun dia menolak dia untuk memberikan rincian lebih lanjut. Di mana menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman, sejauh ini belum dapat mengonfirmasi laporan mengenai amunisi sinyal apa yang ditembakkan dari kapal perang Rusia. Apakah tembakan itu benar menggunakan amunisi sinyal? Atau menggunakan amunisi konvensional? Yang jelas bro, kalau pihak Jerman ingin tahu jenis amunisinya, mereka bisa langsung tanya pada kru kapal perang Rusia. Dan tidak perlu buang-buang anggaran untuk rapat darurat dengan NATO. Namun seorang analisis militer Rusia dalam wawancaranya bersama TASS menyebutkan bahwa insiden ini membuktikan bahwa Rusia tidak takut dengan NATO. Mereka berada di jalur internasional. Mereka berada dalam latihan tempur. Mereka dapat berada di sana kapan saja di jalur internasional seperti Amerika menempeleng kapal induk mereka di Timur Tengah. Dan itulah yang saat ini dilakukan oleh Rusia. Apakah Rusia pernah memprotes kapal Amerika yang diparkir di Asia, Timur Tengah, Baltik? Tidak, kami tidak pernah melakukan itu, imbu analisis militer Rusia itu dalam keterangannya. Selain itu, mantan Presiden dan Perdana Menteri Rusia, Aba Dmitry Medvedev bahkan menyatakan akhir bulan lalu bahwa NATO dan AS sedang dalam perang penuh dengan Rusia. Dia menyebutkan, kami tidak akan memberikan ruang bagi negara Barat untuk merusak kedaulatan Rusia. Kami siap menggunakan semua inventaris militer kami jika itu diperlukan, imbuh Medvedev, yang menandakan bahwa Rusia sudah sangat siap dengan segala sesuatu yang berbau amunisi. Dan terkait Laut Baltik sendiri, mengapa Rusia mulai lego jangkar di sana? Hal ini wajar, dalam minggu ini pihak NATO sedang melakukan latihan tempur di Finlandia yang di dalamnya termasuk pengerahan pesawat pembom strategis B-52. Sehingga membuat Rusia harus waspada dengan mengerahkan kapal perangnya untuk berpatroli di sana. Belum lagi, selain berada di wilayah Rusia, Laut Baltik juga berbatasan dengan 8 negara NATO, yaitu Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Latvia, Lituania, Polandia, dan Swedia. Sehingga sangat wajar Rusia harus waspada di sana. Terlebih lagi adanya peningkatan dramatis dalam konflik Rusia-Ukraina selama 2 minggu terakhir. Di mana Inggris dan AS memberikan persetujuan bagi Kyiv untuk menembakkan rudal buatan Barat melintasi perbatasan Rusia. Dan ditambah lagi mantan Presiden Rusia Medvedev juga menyatakan, Barat telah melewati semua garis merah dan sekarang berperang dengan Rusia. Di mana sangat wajar jika kapal perang Rusia yang berada di Baltik melakukan respons sedikit keras. Beberapa analisis militer Rusia juga menyebutkan, jika NATO terus memancing situasi dan bertindak agresif, bukan tidak mungkin akan ada amunisi yang akan melubangi helikopter tersebut. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Medvedev, yang merupakan sekutu dekat Tuan Putin yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Dia mengatakan, bahwa setiap serangan Ukraina di wilayah Rusia dengan senjata Barat akan dibalas dengan balasan. Itu tidak akan luput dari perhatian, itu akan mengubah aturan keterlibatan. Bagi kami, itu bukti bahwa NATO dan Washington ikut serta dalam konflik ini. Yang mengartikan dalam segala arti, bahwa mereka melawan negara kita. Negosiasi masih jauh, kejadian seperti ini dapat menunda negosiasi lebih jauh lagi. Dan serangan apapun terhadap Rusia sama sekali tidak dapat diterima.
Apa yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap semua garis merah, dan kami akan merespon dengan keras, imbuh Medvedev. Dan khusus untuk insiden hari ini, juga merupakan yang terbaru dari sejumlah insiden